Selamat pagi Bu Ros, dan selamat pagi teman-teman. Saya Aprili Finansi beserta teman-teman saya Atanasia Bella dan Cynthia Virginia dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai matching, classification, dan comparing dalam pengembangan matematika anak usia dini. Seperti kita ketahui bahwa kemampuan matematika untuk anak usia dini bukanlah pembelajaran yang langsung berhubungan dengan bilangan dan sistem angka, melainkan terhadap pemahaman bilangan yang dimulai dari mencocokkan atau matching, mengelompokkan atau classification, dan membandingkan atau comparing. Yang pertama adalah matching atau mencocokkan. Merupakan salah satu kemampuan matematika pada anak usia prasekolah. Mencocokkan yang dimaksud adalah mencocokkan benda yang sama baik dari bentuk, ukuran, dan jumlah. Kemampuan mencocokkan ini merupakan kemampuan dasar yang harus dikembangkan dan dibentuk sebagai dasar perkembangan dari kemampuan berpikir logis anak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai penerapan matematika anak usia dini. Dan dapat dilakukan melalui permainan. Melalui permainan, anak dapat bereksplorasi, bereksperimen, dan menemukan hal baru dengan memanfaatkan objek yang dekat dengan anak, sehingga pembelajaran menjadi bermakna atau lebih mudah dipahami oleh anak. Contoh permainan yang bisa digunakan dalam mengajarkan matematika kepada anak usia dini, yaitu mencocokkan atau matching pada anak, seperti misalnya permainan mencocokkan kepingan buah. Mencocokkan kepingan buah dalam menanamkan konsep berhitung anak. Permainan ini dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan berhitungnya. Karena permainan ini terlibat langsung dalam kegiatan anak, di mana anak mencocokkan kepingan gambar buah dan membentuknya menjadi suatu gambar buah. Yang kedua, permainan menyusun puzzle, di mana anak mencocokkan potongan puzzle ke dalam tempat kosong yang akan diisi kepingan puzzle, seperti misalnya puzzle binatang, puzzle tumbuhan, atau buah-buahan, bisa juga puzzle yang berbentuk anggota keluarga, puzzle berbentuk mobil yang akan membentuk gambar sebuah mobil. Kemudian yang ketiga, permainan mencocokkan warna, seperti misalnya mengelompokkan benda yang memiliki warna yang sama ke dalam wadah yang berbeda. Misalnya ke dalam wadah yang berbeda warnanya. Misalnya bola-bola yang berwarna hijau, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang berwarna hijau pula. Atau bola-bola berwarna merah dimasukkan ke dalam wadah berwarna merah. Dengan begitu, anak bisa mengelompokkan benda, melakukan permainan mencocokkan warna. Kemudian kita bisa mengajak anak untuk menghitung berapa banyak bola yang berada di dalam setiap wadah yang berbeda warna tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Atanasia Bella. Saya Atanasia Bella
Di sini saya akan menjelaskan tentang classification, yang dalam arti bahasa Indonesia adalah mengklasifikasikan. Nah, jadi setelah ada matching atau mencocokkan, selalu ada yang dinamakan mengklasifikasi, yang dimana anak akan berproses untuk menggolongkan suatu benda dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Atau contohnya, anak diperintahkan untuk menggolongkan sesuai warna. Misalnya seperti ada warna merah, kuning, hijau. Anak mampu menggolongkan sesuai dengan warna, merah dengan warna merah, kuning dengan warna kuning, hijau dengan warna hijau. Nah, anak mampu menyusun suatu objek berdasarkan kriteria umum. Contohnya tadi ada menggolongkan warna, terus menggolongkan bentuk, terus menggolongkan misalnya seperti hewan air, hewan berkaki 4. Nah, kemampuan anak dalam memisahkan kelompok dan mengurutkan objek berdasarkan ukuran, bilangan, dan hal lainnya. Nah, kemampuan anak untuk menggolongkan suatu benda sesuai kriteria. Contohnya, anak TKA. Anak TKA mempunyai kemampuan yang bisa menggolongkan yang berdasarkan warna dan bentuk. Nah, TKB mungkin anak mampu mulai meningkat dan bertahap. Anak dapat mengurutkan bilangan atau berdasarkan ukuran seperti itu. Anak semakin usianya bertambah, di situ kemampuannya semakin bertambah. Jika kemampuan semakin bertambah, maka anak dapat menggolongkan dengan tingkat yang kesusahannya melebihi dari anak TK. Seperti anak menggolongkan hewan peliharaan dengan hewan peliharaan, anak menggolongkan hewan air, anak menggolongkan hewan di udara, seperti itu. Nah, jika anak sudah mampu untuk menggolongkan, berarti anak tersebut sudah bisa dibilang mengklasifikasikan. Lalu anak akan comparing atau anak mampu membandingkan. Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya bernama Cynthia. Nah, setelah Lili menjelaskan mengenai matching dan Bella menjelaskan mengenai classification, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai comparing atau membandingkan. Membandingkan atau comparing sendiri memiliki arti proses anak membangun suatu hubungan antara dua benda berdasarkan atribut tertentu. Nah, menurut Kurnia, membandingkan adalah aksi mental yang membedakan dan menyamakan suatu objek dengan objek lain dan untuk menemukan hubungan antara dua benda kelompok yang sama atau berbeda. Kalau menurut Velia, itu membandingkan itu melibatkan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara objek-objek seperti perbedaan ukuran, warna, dan lain sebagainya. Dalam jurnal Charles Ward, membandingkan adalah tingkat awal pengukuran. Nah, harapan dari NCTM itu untuk pengukuran meliputi pemahaman atribut panjang, kapasitas, berat, luas, volume, waktu, dan suhu. Nah, agar anak-anak dapat menggambarkan perbandingan kualitatif, maka pengukuran dapat dimulai dengan perbandingan sederhana. Nah, anak usia dini sering membuat perbandingan yang melibatkan dirinya sendiri. Dengan begitu, anak usia dini mampu membandingkan objek dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan.
Jadi pada comparing ini anak itu diharapkan dapat membandingkan mana yang sama, mana yang berbeda kayak gitu. Jadi seperti ini di PPT ini kan ada entah anak itu membedakan ukuran atau warna atau yang lainnya. Nah, caranya agar anak itu mudah dalam memahami materi ini itu anak-anak bisa diajarkan dengan hal-hal yang sederhana gitu. Tapi tanpa disadari anak usia dini itu juga seringkali membandingkan dirinya sendiri gitu. Jadi dengan begitu anak itu sudah belajar dalam hal membandingkan atau comparing. Jadi secara nggak sadar anak itu sudah belajar mengenai matematika yang sederhana gitu. Kemudian kesimpulannya itu matematika memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, perlunya matematika diperkenalkan kepada anak sejak dini. Nah, matematika yang diperkenalkan kepada AUD bukan hanya mengenai konsep operasi bilangan, melainkan banyak konsep sederhana yang perlu anak kenal, dengan tujuan agar anak mampu memecahkan masalah sehari-hari yang mereka hadapi. Jadi, di sini yang dimaksud konsep sederhana itu tadi yang kami jelaskan ada 3. Yang pertama matching, yang kedua classification, dan yang ketiga comparing ya gitu. Nah, kemudian di sini kami memiliki saran untuk tiga orang, yaitu guru, orang tua, dan mahasiswa PG PAUD. Nah, yang pertama untuk guru sendiri itu agar guru lebih mempersiapkan pembelajaran anak mengenai pengembangan matematika yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak usia dini. Ya, jadi sebaiknya guru itu bisa mempersiapkan pembelajaran anak itu semaksimal mungkin agar anak itu juga bisa memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian untuk orang tua, agar orang tua tidak menuntut anak harus mencapai hasil, melainkan lebih berfokus pada proses anak dalam belajar. Karena dalam lembaga PAUD, anak diperkenalkan konsep matematika dan lainnya, bukan mempelajari dan mendalaminya. Jadi kan karena yang kami lihat selama ini bahwa orang tua itu sudah memaksakan anak sejak dini itu untuk mampu membaca, menulis, berhitung gitu. Tapi sebenarnya konsep yang benar tuh waktu anak masih di lembaga PAUD, anak itu hanya diperkenalkan dalam hal huruf atau angka gitu, bukan untuk bisa gitu. Jadi untuk mempersiapkan anak dalam jenjang selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Kemudian yang terakhir untuk mahasiswa PG PAUD sendiri, agar mahasiswa PG PAUD dapat memahami teori-teori mengenai pengembangan matematika AUD, sehingga kelak suatu saat turun ke lapangan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teori yang telah dipahami. Jadi untuk mahasiswa diharapkan untuk lebih mendalami materi ini agar kelak waktu udah lulus terus atau malah sebelum lulus udah mengajar itu kita semua bisa menerapkan materi-materi yang sudah kita pelajari gitu. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ya, yang bisa bertanya nanti bisa di sesi selanjutnya. Terima kasih.